Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik untuk adik-adik tingkat SMA ataupun SMK yang telah mengikuti seleksi PPDB, selanjutnya Anda akan mendapat pengumuman bahwa Anda telah diterima di sekolah tersebut. Nah, setelah diterima, langkah selanjutnya adalah melakukan lapor diri. Apa sih lapor diri itu? Lapor diri itu adalah verifikasi yang dilakukan oleh siswa, si pendaftar, apakah siswa ini akan melakukan daftar ulang secara online. Jika tidak dilakukan lapor diri dari lewat tanggal yang ditentukan, maka siswa dinyatakan dia gugur ya, atau tidak mendaftar di sekolah tersebut. Baik, langkah-langkahnya untuk lapor diri, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah tanda bukti pengajuan pendaftaran ya, seperti yang ditampilkan saat ini. Ini adalah laporan bukti pengajuan daftar ya. Nah, yang perlu diperhatikan adik-adik adalah di bagian nomor peserta ini dan kode verifikasi. Ini yang akan digunakan untuk login di halaman lapor diri. Nah, sekarang setelah disiapkan, silakan adik-adik ikuti langkah selanjutnya, yaitu dibuka di HP adik-adik semua, yaitu Google Chrome atau aplikasi yang lain. Setelah dibuka Google Chrome, kemudian akan tampil di bagian Google Chrome di halaman atas. Silakan adik-adik ketikkan, yaitu https://lampung.siap.ppdb.com ya, seperti yang di atas. Nah, setelah diketik dengan benar, maka langsung klik masuk ya. Setelah klik masuk, maka adik-adik akan ditampilkan pada halaman utama penerimaan peserta didik baru. Kemudian setelah masuk di halaman ini, adik-adik selanjutnya pilih di bagian pojok kiri atas ada garis 3. Itu adik-adik silahkan klik. Kemudian setelah diklik akan tampil seperti ini, ada 2 pilihan. Jika adik-adik jenjang SMA maka klik tombol SMA, jika jenjang SMK maka klik tombol SMK. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh yaitu di jenjang SMA. Selanjutnya kita masuk, setelah itu klik tombol SMA, maka kita pilih yang di bagian sebelah kiri, itu kita contohkan untuk jalur zonasi. Kemudian kita klik tombol jalur zonasi. Nah, setelah masuk di tombol jalur zonasi, maka di sini akan ditampilkan yaitu bagian halaman zonasi. Nah, selanjutnya kita akan pilih di bagian titik 4 pojok kanan atas ya, di sini. Titik 4 pojok kanan atas. Kemudian setelah selesai kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, adik-adik silakan pilih tombol lapor. Kemudian kita klik tombol lapor, maka akan muncul halaman seperti ini. Di bagian halaman ini, adik-adik semua klik tombol lapor diri ya, yang di bagian warna biru. Nah, setelah diklik, adik-adik akan masuk di bagian halaman ini ya. Nah, ini adalah halaman login untuk masuk ke halaman lapor diri. Adik-adik bisa disiapkan untuk formulir bukti daftarnya. Kemudian di bagian halaman ini yang perlu diisi adalah, perhatikan di bagian nomor peserta. Di sini adik-adik boleh mengisikan nomor pesertanya yang ada di bukti daftar, kemudian masukkan kode verifikasi. Nah, setelah itu adik-adik boleh ketikkan di bagian kode keamanan yang di sini. Di sini dicontohkan 9565. Nah, adik-adik ketikkan di sini. Setelah benar, baik itu nomor peserta dan kode verifikasi serta kode keamanan dirasa benar, maka adik-adik bisa klik tombol lanjut yang di sini. Oke, setelah kita klik tombol lanjut, maka akan masuk di bagian data konfirmasi. Nah, di sini akan muncul data-data peserta yang adik-adik gunakan ya. Di sini ada nama, kemudian nomor peserta, kemudian jenjang dan sebagainya. Jika data ini dirasa benar, maka adik-adik silakan checklist di bagian setujui dengan persyaratan di atas yang bagian sini ya. Setelah kita checklist, kemudian adik-adik klik tombol
selanjutnya di pojok kanan bawah ya. Nah, pojok kanan bawah kita klik, maka akan masuk di halaman cetak bukti lapor diri. Nah, di bagian ini adalah bagian yang terakhir. Nah, perhatikan di bagian ini, adik-adik di situ setelah data itu benar, baik itu nomor peserta, kemudian nama peserta, kemudian nomor pendaftaran, maka di situ adik-adik disilakan untuk klik tombol cetak bukti lapor diri. Nah, setelah diklik, maka secara otomatis tombol cetak itu atau lembar bukti cetak itu akan terdownload nanti di bagian atas sini ya, di bagian sini di HP adik-adik semua dalam bentuk PDF. Nah, file yang adik-adik download itu harus disimpan. Setelah disimpan nanti bisa dicetak. Setelah dicetak nanti disetorkan ke sekolah sesuai dengan tanggal pengumuman. Nah, setelah semua terdownload atau tercetak, adik-adik klik tombol tutup di bagian sini. Setelah diklik tombol tutup, maka nanti adik-adik sudah selesai untuk melakukan prosesnya. Nah, selanjutnya adik-adik untuk mengecek apakah adik-adik itu sudah selesai melakukan lapor diri, adik-adik bisa kembali ke halaman utama atau halaman beranda, kemudian pilih di bagian pojok kiri atas ya, di bagian sini titik 3. Nah, di bagian sini kemudian adik-adik bisa lihat di bagian tombol seleksi ya, di bagian sini kita klik tombol seleksi. Selanjutnya di bagian seleksi kita pilih sekolah ya. Kita pilih sekolah, kita klik tombol pilih sekolah yang warna biru. Kemudian di sini di bagian pojok kanan atas itu dipilih kabupaten kotanya, kita pilih kabupatennya. Nanti akan tampil seperti ini. Kita contohkan di sini Kabupaten Lampung Utara. Setelah kita klik Kabupaten Lampung Utara, maka akan ditampilkan semua jenjang SMA yang ada di Lampung Utara yang melakukan seleksi PPDB secara online. Nah, setelah kita klik salah satu SMA yang kita pilih, contohnya yang di bagian bawah, kemudian hasilnya akan masuk di bagian data-data nama siswa yang masuk dalam jalur donasi. Jadi di sini kita contohkan namanya adalah Rizal Effendi. Nah, setelah itu baru kalian cari nama kalian, kalian scroll ke bawah, kalian cari nama kalian, kalau sudah ketemu kalian klik nama yang berwarna biru ya. Di bagian nama yang berwarna biru ini kalian klik, kemudian nanti setelah diklik maka hasilnya akan seperti ini ya. Di sini ada di bagian paling bawah itu kalau sudah berhasil melakukan lapor diri, di bagian paling bawah sini, maka itu ada tulisan status lapor dirinya, itu sudah lapor diri. Jadi kalau seperti ini berarti adik-adik sudah berhasil, sudah positif dan sudah yakin bahwa adik-adik telah melakukan lapor diri dan sudah diterima di sekolah tersebut. Namun kalau statusnya ini belum bertulis lapor diri, maka dia belum selesai untuk melakukan lapor diri. Nah, adik-adik bisa juga mengecek di bagian hasil seleksi ya, bisa dicek di hasil pengumuman seleksi. Yang tadinya adik-adik itu namanya nanti memiliki logo icon seperti ini ya. Seperti ini adalah bukti nama-nama yang belum melakukan lapor diri. Tapi kalau sudah melakukan lapor diri, maka namanya nanti akan seperti ini ya. Akan hilang icon warna kuningnya ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa adik-adik sudah berhasil untuk melakukan lapor diri. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk informasi dan tutorial ini jangan lupa untuk like dan komen, kemudian subscribe di channel ini. Sekian, terima kasih. Saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.